and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Elisa Fitri, kelas 2 PSA dengan NIM 2017-2020-06, mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengumpu adalah Bapak Khalil Rahman. Sebelumnya, saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu ya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penghitungan indeks Gini, indeks Williamson, dan kurva linier untuk memenuhi tugas UTS pengantar ekonomi makro. Silahkan disimak ya teman-teman. Ya, ini adalah mencari rumus indeks Gini. Yang pertama, karena yang kurang dari 60.000 itu presentasi penduduk dan nilai pengeluaran rupiahnya 0, maka kita tulis semuanya. Yang pertama 0, 0, 0, dan 0. Selanjutnya, yang pertama kita akan mencari kumulatif pengeluaran, yang rumusnya adalah sama dengan nilai pengeluaran golongan pertama ditambah nilai pengeluaran sebelumnya. Karena yang kedua ini awalnya masih 0, maka kita langsung enter saja. Dan yang ketiga sama dengan nilai golongan yang ketiga ditambah nilai golongan yang kedua. Dan kita enter. Ya, tinggal abis itu kita scroll sampai ke 8. Dan yang selanjutnya kita akan mencari peluang kumulatif pengeluaran atau ROGI. Yang rumusnya adalah kumulatif pengeluaran yang dicari dibagi kumulatif golongan ke-8. Kumulatif pengeluaran yang dicari dibagi kumulatif golongan ke-8. Karena sama sampai ke bawah, jadi kita kunci dengan menggunakan shift dengan tombol $. Dan langsung kita draft ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari peluang penduduk, yang rumusnya adalah presentase penduduk 0,3 dibagi 100. Dan kita tinggal scroll ke bawah atau draft ke bawah. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus, yaitu ROGI ditambah ROGI min 1. Rumusnya adalah peluang kumulatif pengeluaran pertama ditambah ROGI sebelumnya. Ya, karena awal belum ada maka hasilnya sama, dan yang kedua adalah sama dengan peluang kumulatif pengeluaran ketiga ditambah peluang kumulatif pengeluaran kedua. Dan kita draft sampai bawah, sampai ke 8. Dan selanjutnya kita akan mencari rumus PJ dikali ROGI plus ROGI min 1, yaitu adalah tinggal dikalikan PJ atau peluang penduduk dikali ROGI plus ROGI min 1 yang sebelahnya, tinggal di draft sampai bawah. Dan selanjutnya kita akan mencari jumlah. Rumusnya sama dengan sum, kita draft sampai bawah dan kita enter.
Selanjutnya kita akan yang terakhir mencari indeks gininya, yaitu rumusnya adalah sama dengan 1 min jumlah, ya, enter. Nah, jadi ini hasil nilai indeks Gini Kota Sukamaju. Ya, yang selanjutnya ini adalah indeks Williamson, yaitu pertama kita mencari PDRB per kapita. Rumusnya adalah PDRB dibagi penduduk. Langsung draft ke bawah. Dan selanjutnya adalah peluang penduduk, yaitu rumusnya penduduk 1 yaitu dibagi jumlah penduduk semuanya. Oh iya, kita belum menjumlahkan jumlah penduduk. Kita jumlahkan dulu. Rumusnya adalah sama dengan sum di draft sampai ke bawah, tutup kurung, dan enter, yaitu ketemu hasilnya. Langsung kita masukkan rumus sama dengan klik penduduk pertama dibagi jumlah penduduk seluruhnya yang tadi kita hitung. Karena nanti akan sama semua sampai ke bawah, maka kita kunci ya. Tadi kuncinya adalah kita kunci penduduk 1 dibagi jumlah penduduk seluruhnya. Jangan lupa dikunci, yaitu menggunakan shift dollar. Ya, dan sebelahnya juga enter. Langsung kita draft ke bawah. Ya, ketemu hasilnya. Dan selanjutnya kita akan mencari jumlah simpang nilai tengah, yaitu rumusnya PDRB per kapita, yaitu dikurang rata-rata PDRB-nya. Oh ya, di sini kita belum menghitung rata-ratanya. Iya, kita hitung dulu dengan rumus sama dengan average, dan di draft sampai ke bawah, dalam kurung, enter. Ya, ketemu rata-ratanya. Kita masukkan rumus PDRB yang telah dihitung tadi. Ya, dikurang rata-rata PDRB yang telah dihitung. Tidak lupa kita harus dikunci ya. Oh, ini kelupaan. Ayo kita kunci dulu. PDRB dikurang rata-rata PDRB yang telah dihitung. Dikunci shift dollar. Enter. Dan di draft sampai ke bawah. Ya, selanjutnya kita mencari kuadrat simpangan nilai tengah. Ini rumusnya hanya mengkuadratkan simpangan nilai yang sebelahnya. Ya, rumusnya hanya dikuadratkan saja, sama dengan simpangan nilai kuadrat. Habis itu di draft sampai ke bawah. Ya, ketemu. Selanjutnya kita akan mencari rumus peluang penduduk X kuadrat. Di situ ada Pi dikali sigma P dikali I min Y kuadrat. Ya, di situ tinggal memasukkan saja sama dengan simpangan
peluang penduduk dikali kuadrat simpangan nilai. Ya, itu tinggal dikalikan saja dan di enter terus di draft. Ya, selanjutnya kita akan jangan lupa mencari jumlah. Ya, rumus jumlah tadi sama dengan sum dan draft dari atas ke bawah. Ya, lalu enter. Setelah ketemu jumlah, kita akan cari akar dari jumlah tersebut. Rumus akar adalah sama dengan SQRT jumlah dalam kurung dan enter. Selanjutnya kita akan mencari indeks Williamson-nya yang terakhir, langkah terakhir, yaitu rumusnya adalah sama dengan hasil akar, yaitu dibagi rata-rata PDRB yang dicari tadi. Enter dan ketemu hasilnya. Ya, selanjutnya kurva Lorenz. Kurva Lorenz biasanya disebut suatu kurva yang menggambarkan kesenjangan penghasilan suatu negara. Seperti contoh perhitungannya seperti di bawah ini. Dengan contoh di suatu negara ini terdapat 10 orang dengan berpenghasilan atau berpendapatan yang berbeda-beda, yaitu A berpendapatan 30 juta, dan si B 500 juta, dan si C 50 juta, dan seterusnya. Kemudian kita akan mempermudah untuk menghitung kurva Lorenz. Kita buat urut dari yang terkecil dan terbesar. Selanjutnya kita akan mencari titik sumbu X dan titik sumbu Y. Untuk mempermudah mencari titik sumbu X dan titik sumbu Y, di sini kita simpelkan saja, yaitu dengan kita bagi 2, jadi 10 menjadi 5 persentase saja, yaitu dengan 100% kita bagi menjadi 5, yaitu menjadi 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai income persennya, yaitu masukkan rumus dengan pendapatan pertama yaitu 30 ditambah pendapatan kedua yaitu 50% dibagi pendapatan semuanya 5.680 sama dengan 1,4% dan seterusnya sampai ke bawah, itu sama rumusnya. Kemudian setelah kita menemukan titik pendapatan dan titik income-nya, selanjutnya kita mencari titik persennya yang terakhir sendiri, tabel terakhir sendiri itu. Selanjutnya kita akan menentukan titik temunya. Ketika nanti kita akan membuat kurva ini, kita akan menambahkan garis lagi, yaitu garis temu atau titik temu yang diketahui dari kolom terakhir, yaitu yang titik terakhir atau tabel terakhir, yaitu 1,4 ini, 7,6 ini, 20,8 ini, 47,2 ini, dan 100% ini. Untuk menghitung titik temu ini adalah yang pertama itu tetap karena sama, karena tidak ada, dan yang kedua itu adalah menjadi 7,6%, yaitu 1,4% ditambah 6,2%, yaitu 7,6%. Dan selanjutnya caranya sama sampai 100%.
Jadi yang di bawah ini yaitu pendapatan income, dan yang di atas adalah jumlah penduduknya. Nah, kemudian garis 0 sampai 100% ini adalah atau bisa menyimpulkan tingkat pendapatan suatu negara itu rata. Tidak ada kesenjangan ekonomi. Tapi karena ada pendapatan masing-masing itu berbeda, maka akan terlihat bagaimana ada kesenjangan ekonominya. Seperti yang di garis biru. Semakin kurva ini bergeser ke sebelah kanan, maka kesenjangan ekonominya itu semakin tinggi. Ya, seperti contoh di garis merah. Dan kalau dia mendekati garis lurus, yaitu berkurangnya kesenjangan ekonomi. Tapi kalau dia lurus seperti garis yang di atas ini, itu adalah tidak ada kesenjangan ekonomi atau kesenjangan ekonominya rata dan tidak bermasalah. Terima kasih. Wassalamualaikum.